produksi, kemudian didistribusi sampai ke tempat kerjanya. Kemudian obat itu bisa mengalami metabolisme, bisa juga tidak mengalami metabolisme. Tapi pada dasarnya obatnya pada akhirnya akan dibuang keluar dari tubuh kita. Ya, sekali lagi kalau kita tadi sudah saya singgung sedikit critical thinking. Barangkali kamu pernah mendengar dari media sosial, kalau makan ayam jangan makan sayap ayamnya, atau jangan makan cekernya. Dan ada juga yang orang yang makan ceker ayam ya. Kenapa alasannya? Alasannya para peternak ayam sering menyuntikkan obat pada sayapnya. Terus nanti obatnya mengendap sampai ke cekernya, karena kan itu kan yang paling bawah kan kakinya gitu ya. Kalau sudah belajar obat ini, belajar modul ini kan harus tahu kalau tidak ada obat yang disimpan di dalam tubuh. Pada akhirnya obat yang masuk mau dengan cara orang, maupun cara suntikan, maupun cara oles, semuanya akan keluar dari tubuh kita. Jadi nggak ada obat yang mengendap di sayap ayam, itu nggak ada untuk mengkosong semuanya. Ya. Tapi kan influencer atau vlogger itu kan kepingin dapat follower ya. Kalau followernya banyak dapat AdSense gitu ya. Nah, jadi kita jangan mau dimanfaatkan oleh mereka. Saya nggak suka dengan orang-orang yang suka like, subscribe gitu. Kalau untuk informasi sesuatu yang entah itu mengenai perpajakan, entah itu mengenai obat gitu. Beberapa waktu yang lalu ada tuh video seorang perempuan bilang lingkaran setan antara obat antidiabetik dengan lingkaran setan obat antidiabetik. Dia menceritakan orang yang diabetes dikasih obat antidiabetik, kemudian pada akhirnya mengalami gagal ginjal gitu ya. Ya itu sih memang nggak ditangani dengan baik. Minum obatnya juga setengah-setengah, gaya hidupnya tidak diperbaiki ya. Tapi itu informasi yang sangat menyesatkan yang membuat orang kalau sakit diabetes nggak mau minum obat antidiabetik dan keliru. Itu informasi yang menyesatkan. Jadi critical thinking itu penting ya. Oke, jadi pada akhirnya obat itu harus dibuang keluar dari tubuh kita. Nah, eliminasi obat itu bisa melalui proses biotransformasi atau metabolisme, kemudian ekspresi dalam bentuk utuh atau aktif. Jadi kalau obat itu mengalami biotransformasi atau metabolisme, metabolitnya yang dibuang keluar dari tubuh. Tapi kalau tadi tanpa mengalami metabolisme, berarti secara utuh obat itu keluar dari tubuh kita. Ya. Kalau dibilang secara utuh, jangan memikirkan masuknya dalam bentuk kapsul, keluarnya dalam bentuk kapsul ya nggak mungkin ya. Tapi obat itu tidak mengalami perubahan di dalam tubuh kita, ya. Itu artinya keluar secara utuh. Seluruh proses berjalan serentak setelah absorpsinya berlangsung. Artinya apa? Artinya gini. Ini ada gambar. Yang pertama, kalau kita minum obat per oral, obatnya masuk ke dalam tubuh, ke saluran cerna, obatnya akan mengalami absorpsi. Betul? Obatnya mengalami absorpsi, dari situ pindah kemana dari saluran cerna? Pindah ke, itu tulisannya central compartment. Kalau saya mengatakan itu adalah central compartment itu adalah sistem peredaran dalam tubuh kita. Oke, begitu obat itu masuk ke dalam darah, obat itu akan didistribusi. Ya, kan darah kita mengalir 24 jam. Ya, 24 jam, 7 hari dalam seminggu akan mengalir terus. Maka obat itu akan mengalami proses distribusi. Setelah absorpsi, distribusi. Nah, ketika distribusi obat itu bisa masuk ke tempat kerja obat. Atau barangkali ketika didistribusi obat itu bisa masuk ke organ biotransformasi. Atau ketika didistribusi obat itu bisa sampai ke organ ekskresi. Obatnya nggak bisa protes. Saya belum bekerja loh, jangan dibuang dulu, nggak bisa.
Saya belum bekerja loh, jangan di metabolisme dulu, nggak bisa. Pokoknya obatnya pasrah. Begitu masuk ke sirkulasi sistemik, dia bisa sampai ke tempat kerjanya, timbul efek obat. Bisa juga masuk ke jaringan lemak, ya udah kependem di situ, ya selama beberapa saat. Oke. Atau masuk ke hepat di metabolisme, obatnya nggak bisa protes, atau ke ginjal buang. Maka kita mengatakan setelah absorpsi berlangsung, yang namanya distribusi, metabolisme dan ekskresi akan berjalan serentak. Ya, itu artinya kenapa saya katakan di sini nih. Seluruh proses berjalan serentak setelah absorpsi berlangsung. Berarti bisa didistribusi, metabolisme dan ekskresi bisa saja. Obatnya nggak bisa protes. Maka kalian kalau minum obat itu ada dosisnya. Kalau misalnya sakit kepala minum paracetamol 500 mg, nggak 500 mg langsung sampai ke kepala kita, sakit kepalanya sembuh. Kalau kamu ada nyeri karena gigi geram bungsunya sedang tumbuh, pergi ke dokter gigi dikasih antibiotik 500 mg, 500 mg amoxicillin atau 500 mg ceftriaxone, nggak semuanya sampai ke sini. Sebagian nggak diabsorpsi, kebuang. Sebagian sudah diabsorpsi, masuk organ ekskresi, belum sampai ke tempat kerjanya udah dibuang. Maka kita perlu sampai 500 mg. Tujuannya apa? Supaya sebagian yang sampai ke tempat kerjanya itu masih punya kadar yang cukup efektif untuk membunuh bakteri di situ. Oke, ya. Seluruh proses berjalan serentak. Oke. Satu lagi ya, kalian lihat di sini obat yang diabsorpsi masuk sebagai obat bebas. Masuk sebagai obat bebas. Di dalam darah ada protein, maka obatnya bisa terikat sama protein. Tapi ini yang bisa berpindah-pindah tempat itu adalah obat bebas. Ya, obat bebas itu artinya obatnya nggak ada protein. Oke. Ini sama gambarnya, ikuti saja. Transport obat lintas membran di dalam tubuh, obat harus melewati barier atau sawar. Sawar itu bahasa Indonesia barier atau penghalang. Sawar, penghalang, barier. Sel di dalam jaringan dengan cara menembus, bukan melewati celah antar sel kecuali menuju kapiler. Apa artinya ini? Kita harus ingat begini. Tadi kita bayangkan kita minum obat paracetamol 500 mg. Obat itu masuk ke dalam saluran cerna kita, hancur di dalam saluran cerna, terus diabsorpsi. Berarti obat di dalam saluran cerna berpindah sampai ke pembuluh darah, ya. Berarti dia harus melewati sel, mukosa saluran cerna dan dinding pembuluh darah, betul ya. Nah, kita harus tahu sel tubuh kita itu membran selnya terdiri dari 2 lapis lemak, namanya 2 lapis fosfolipid, ya. Membentuk fase hidrofilik di kedua sisi membran dan fase hidrofobik di antaranya. Hidrofilik suka dengan air, hidrofobik tidak suka dengan air. Jangan ada yang bilang saya farmakofobik, jangan, nanti nggak lulus. Ya, nanti nggak lulus. Semuanya harus farmakofilik, ya. Suka dengan obat-obatan yang kita mau pelajari. Ya, gini. Hidrofilik suka dengan air, hidrofobik dia. Nah, molekul protein tertanam di dalamnya membentuk kanal hidrofilik, kanabion, reseptor dan lain-lain. Nah ini loh, ketika kita mau membayangkan obat itu harus menembus membran sel, kita harus tahu dulu membran sel kita ada 2 lapis fosfolipid, 2 lapisan lemak, ya, 2 lapis lemak. Oke, fase hidrofilik di luarnya, fase hidrofobik di dalamnya. Barangkali ini kurang jelas, ini yang biru-biru ini adalah gugus fosfat, fosfolipid, lipidnya di tengah-tengahnya. Nah, yang di luar sel itu lingkungannya hidrofilik. Tubuh kita bukan terdiri dari cairan, tubuh kita terdiri dari air, bukan dari minyak. Ya, jadi itu semua pasti di luar sel itu hidrofilik. Di dalam sel juga hidrofilik, yang di sini di dalam sel. Di tengah-tengahnya inilah yang namanya hidrofobik, yang ada cacingnya itu kayak akar seperti itu, ya. Ini adalah rantai asam lemak. Nah, ada kanal
ion, ada reseptor itu tertanam di dalam membran sel. Nah, saya tadi katakan bahwa dua lapisan lemak itu adalah fosfolipid, ada gugus fosfatnya, ya, ini ada gugus fosfatnya, dan ada namanya lipid, asam lemaknya, ya. Maka bagian yang hidrofilik ini adalah yang bagian yang di atasnya fosfatnya, sedangkan hidrofobik itu adalah lemaknya. Kita tahu lemak itu kan, ya, tidak suka dengan air, ya. Oke. Nah, cara transportasi membran yang pertama itu aqueous diffusion. Air mengalir melalui membran hidrofilik karena perbedaan tekanan hidrostatik osmotik. Oke. Ion tidak masuk dalam tekanan hidrofilik karena menggunakan air itu berat besar harus melalui tekanan ion reaktif seperti natrium, kalium, kalsium, klorida, apalagi. Ya. Jadi gini, yang dinamakan aqueous diffusion itu air mengalir melalui tekanan hidrofilik karena perbedaan tekanan hidrostatik atau osmotik. Kamu bayangkan gini, kalau kamu punya satu apa ya, karena gampangnya saja akuarium, ya, ada satu tempat isi air, di tengah-tengahnya kamu kasih lapisan air, lapis kain, terus kamu tuangkan sirup yang warnanya merah di satu sisi. Kalau kamu biarkan sirup yang warnanya merah nanti akan nyebrang, menembus lapisan kain tadi, sehingga setelah beberapa saat kemudian dua bagian dari bejana tadi atau akuarium tadi warnanya sama merahnya. Itu adalah aqueous diffusion karena perbedaan tekanan hidrostatik, ya. Atau kalau kita nanti bilang itu juga difusi pasif. Difusi pasif pindah dari tempat kadar tinggi ke kadar rendah, ya. Oke. Kalau ion nggak bisa masuk ke kanal hidrofilik karena ion itu satu molekul ion mengikat molekul air. Jadi satu molekul ion itu ukurannya gede, bukan karena ion natriumnya saja, tapi ada beberapa molekul air di sekitar ion natriumnya. Jadi ion natrium hanya akan masuk melalui kanal ion natrium, ion kalium akan masuk melalui kanal ion kalium, ya. Masing-masing kalsium juga punya kanal ionnya sendiri. Oke. Itu adanya pada membran sel. Oke. Kemudian lintas kapiler, lintas endotel kapiler kecuali SSP, apa artinya? Dinding pembuluh darah kita namanya endotelium. Kalau kulit kita namanya epitelium, ya. Kalau pembuluh darah itu lapisannya adalah endotelium. Celah antar sel endotel cukup besar. Semua obat dengan berat molekul kurang dari 69.000 albumin itu 69.000, ya, bisa lolos. Berarti albuminnya lolos nggak? Nggak, ya. Albuminnya nggak lolos, ya. Yang lebih kecil dari albumin lolos, albuminnya nggak lolos, ya. Maka obat bebas yang tidak larut dalam lemak atau ion itu bisa masuk melalui celah-celah antar endotel kapiler. Kecuali SSP. SSP apa? Susunan cairan pusat. Susunan cairan pusat apa? Otak, tubuh belakang. Ya. Kenapa di otak nggak bisa? Kenapa di tubuh belakang nggak bisa? Kenapa? Kita akan lihat gambar berikutnya. Lihat di situ. Itu pada pembuluh darah itu lapisan dalamnya namanya endotel. Antar sel endotel itu ada celah. Obat itu bisa menembus celah tadi. Oke. Itu pada sel pada hepa. Nah, tadi dikatakan kecuali pada SSP. SSP itu otak. Pada otak celah antar sel endotelnya rapat sekali. Rapat sekali. Maka obatnya nggak akan bisa tembus keluar ke susunan cairan pusat, ya. Tidak bisa melewati celah antar sel endotel karena endotelnya rapat. Maka nanti kita kenal istilah, pernah dengan istilah blood-brain barrier. Kalau kamu pernah dengar istilah blood-brain barrier itu karena
di dalam pembuluh darah di otak kita itu pernafasan hidrogennya itu rapat, tidak bisa ditembus oleh obat. Oke, maka itu yang terjadi. Pinositosis ini tadi mana ya? Ini ya, transport dengan membentuk vesikel makromolekul seperti protein, ada sedikit yang bisa mengobatinya. Oke. Yang terpenting adalah difusi pasif dan transport aktif. Difusi pasif itu lipid diffusion bentuk non ion larut dalam lemak. Non ion artinya tidak bermuatan listrik. Kalau ion kan ada ion positif, ada ion negatif ya. Iya enggak? Oke. Kalau non ion berarti tidak bermuatan listrik. Larut dalam lemak. Obat melintasi membran dengan larut pada lemak membran dari kadar tinggi ke kadar rendah sampai terjadi steady state kadarnya sama di kedua sisi. Itu tadi contoh sirup yang ditabur dituang di satu sisi akuarium, nanti setelah itu akan sama kadarnya. Ya, ini adalah contoh difusi pasif dari kadar tinggi berpindah ke kadar rendah dengan cara menembus membran. Ya, menembus membran, melintasi membran. Kenapa melarut pada membran? Kita semua bukan makhluk yang tidak normal, maka kalau kita keluar dari kelas ini melalui pintu, ada salurannya, ada kanalnya ceritanya. Tapi kalau yang ini tembus tembok, tembus tembok, ya. Dulu pernah ada iklan minuman, orangnya naik bis, keluar dari bisnya dengan cara menembus ini, ada bisnya. Tapi sekarang sudah nggak tahu saya apakah iklan masih ada atau tidak, karena saya sudah nggak pernah nonton TV lagi. Oke, difusi pasif, lipid diffusion, dan satu lagi transport aktif. Nah ini difusi pasif dari obat yang larut dalam lemak, larut dalam air melalui kanal hidrofilik. Ya, kalau obat yang larut dalam lemak ini adalah membran sel ini terdiri dari lapisan lemak kan, maka obatnya akan melarut masuk ke dalam membran sel menembus. Itu adalah difusi pasif untuk obat yang larut dalam lemak, yang karena larut dalam air harus melalui kanal hidrofilik, berpindah dari kadar tinggi ke kadar rendah. Ya. Jadi pasif, pokoknya dari kadar tinggi ke kadar rendah. Ya. Oke. Itu kan banyak, ini sedikit, banyak ini sedikit, berpindah dari kadar tinggi ke kadar rendah. Itu gambarannya seperti itu. Oke. Terus difusi pasif. Kalau yang bentuk ion taruh dalam air, asam lemak atau basa lemak terionisasi, tergantung dari pKa obat sukar berdifusi.
larut dalam air, obatnya berupa elektrolit. Elektrolit itu bisa asam lemak atau basa lemak. Akan terionisasi tergantung dari pKa obat dan penglarutan. Akan sukar menembus membran sel. Bagaimana caranya dia bisa menembus membran sel? Yang kamu pikirkan begini. Kalau obatnya bersifat asam lemak, dalam suasana asam dia tidak akan terionisasi. Maka bentuk non-ionnya dominan, absorpsinya lebih bagus. Saluran cerna kita yang bersifat asam itu di mana? Lambung, karena ada HCl, asam lambung. Ya, maka obat yang bersifat asam akan lebih baik diserap di lambung. Obat bersifat basa itu non-ionnya dominan. Kalau di dalam suasana basa, di duodenum sudah ada natrium bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas. Maka di duodenum sudah lebih bersifat basa, ya. Maka obat bersifat basa lemak akan lebih mudah diabsorpsi di tempat yang bersuasana basa. Kira-kira seperti itu, ya. Terus kalau transport ini apa jadi? Coba kamu perhatikan yang A itu asam lemak akan terionisasi menjadi amid dan H+ dengan pKa 4,4. Oke. Nah, kalau yang gambar B, kamu perhatikan di sini. Ini lambung. Ya, ini lambung. Cairan lambung pH-nya 1,4. Maka dia tidak akan terionisasi. Bentuknya non-ion. Kalau non-ion lebih larut dalam lemak. Betul? Nah, maka dia akan menembus membran saluran cerna, masuk ke dalam darah. Di dalam plasma pH-nya 7,4, maka dia akan terionisasi. Ya, dia akan terionisasi. Jadi bentuk Ha ini akan jadi amin dan H+. Setelah masuk ke dalam plasma dia terionisasi, maka dia nggak akan balik lagi kemari. Dia nggak akan balik lagi kemari, transportnya ke sana terus. Ya, dari sini masuk ke sini terus terionisasi. Oke, itu bentuk ion yang dominan itu yang akan jadi prinsipnya non-ion lebih mudah larut dalam lemak, lebih mudah menembus membran sel. Oke, tidak bermuatan namanya prinsipnya, ya. Kalau bermuatan nggak bisa. Oke. Nah, berikutnya transport aktif dihambat secara kompetitif, butuh energi untuk melawan perbedaan konsentrasi, selektif, mengalami saturasi jenuh. Contohnya pompa ion pada sel hati, ginjal dan yang facilitated diffusion perlu faktor pembawa tanpa energi, selektif. Maksudnya gini, ada transport aktif, ada facilitated diffusion. Transport aktif itu butuh kendaraan. Facilitated diffusion juga butuh kendaraan. Apa bedanya? Bedanya kalau transport aktifnya melawan perbedaan konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau tadi diffusi maksudnya kan dari tinggi ke rendah. Kalau ini dari rendah ke tinggi, maka kalau facilitated diffusion itu tidak pakai faktor tidak perlu pakai energi. Nah ini bang, ya ini butuh energi, ya transport aktif itu butuh energi. Bedanya disebut facilitated diffusion dan transport aktif ini. Kalau facilitated diffusion pakai faktor pembawa masuk ke dalam sel dari kadar tinggi ke kadar rendah, tidak perlu energi, tapi ada faktor pembawanya, ya, ada transporternya. Sedangkan ini transport aktif dari kadar rendah masuk ke tempat yang kadarnya tinggi, maka dia harus memaksa masuk. Untuk memaksa masuk,
perlu energi. Energinya dari mana? Dari ATP. Energi sel itu semuanya dari ATP. Ya, oke. Jadi bedanya dua-duanya itu sebetulnya punya faktor pembawa, tapi yang satu pakai energi. Ya. Nah ini facilitated diffusion itu tidak pakai energi, dari kadar rendah masuk ke kadar tinggi. Dari kadar tinggi ke kadar rendah. Ini contohnya begini. Yang perlu kamu perhatikan adalah bahwa ini ECF ini adalah extracellular fluid dan ini intracellular fluid. Di luar sel natriumnya tinggi, di dalam sel natriumnya rendah. Maka ketika kanal ion natrium terbuka, natrium dari luar berbondong-bondong masuk ke dalam sel. Ya, oke, bisa dimengerti? Kalau natriumnya tinggi di luar banyak, begitu terbuka kanalnya, maka natrium akan berbondong-bondong masuk. Ini adalah difusi pasif prinsipnya. Ya. Di dalam sel kalium yang tinggi. Di dalam sel kalium yang tinggi. Maka ketika kanal ion kalium itu terbuka, kalium dari dalam sel akan keluar. Oke. Itu difusi pasif dari kadar tinggi ke kadar rendah. Oke. Kalau keadaan ini dibiarkan terus menerus, lama-lama di dalam sel natriumnya banyak. Lama-lama di dalam sel kaliumnya berkurang. Kalau nggak ada mekanisme kompensasi, susunan atau komposisi elektrolit seperti itu akan bergulung secara sendiri. Di dalam sel tubuh kita selalu kalium yang tinggi, natriumnya rendah, selalu. Oke. Jadi kalau kaliumnya keluar, natriumnya masuk, kalau nggak ada kompensasi, selnya mati. Supaya selnya tetap hidup, saya punya satu organ lagi yang sebelah kanan. Itu yang dinamakan pompa ion. Yang merah itu pompa ion. Pompa ion tadi akan memaksa keluar ion natrium, akan memaksa masuk ion kalium. Jadi setelah kanal ionnya terbuka, natrium, kalium, ada aliran ion yang keluar dan masuk. Setelah itu akan dipulihkan oleh pompa ion. Natriumnya diusir keluar, kaliumnya dibawa masuk ke dalam sel. Maka komposisi elektrolit di dalam sel akan pulih kembali. Ketika dia memasukkan natrium ke dalam sel, mengeluarkan natrium keluar sel, kan melawan perbedaan konsentrasi kan, itu butuh energi. Energinya dari mana? ATP. Ketika dia memasukkan kalium ke dalam sel, juga melawan perbedaan konsentrasi, itu energi dari ATP. Maka pompa ion tadi diberi nama natrium, kalium, ATP, ase. Ya, kenal dulu di sini. Nanti kita akan kenal di belakang. Transporter efflux. Ini slide nomor berapa ini? Dari 945. Sudahlah, sampai sini dulu ya. Memberi kesempatan buat kalian merefresh setelah pendahuluan yang memusingkan. Ingat, apa yang saya berikan sekarang, saya tidak minta kamu paham 100%, tapi setidak-tidaknya nanti ketika saya mulai menjelaskan mengenai obat atau teman-teman saya yang lain menjelaskan mengenai obat-obatan, kamu sudah tahu, oh ini yang dimaksud. Ya, sama seperti tadi, super sensitivitas saya akan terangkan besok. Ya, atau mungkin di dalam idiosinkrasi beta reaksi juga akan ketemu lagi nanti berikutnya. Ya, oke. Jadi terima saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan nanti siang. Mudah-mudahan nanti siang masih tetap segar supaya kalian bisa menerima kuliah nanti siang. Oke, sampai transporter membernya. Oke.